Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjadil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari aw lannar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis ini, di majelis yang insyaallah taala Allah berkahi dan muliakan, yang di mana kita mengkaji dan membahas pondasi dasar usul dakwah salafiyah, yang di mana tatkala seorang hamba intisab bersandar kepada salaf, yakni salafi, maka hendaknya seyogianya seharusnya ia mempelajari, mengkaji, memahami tentang apa dasar-dasar dari dakwah salaf itu sendiri. Alhamdulillah kita sudah membahas poin yang pertama, poin yang kedua dan poin yang ketiga yang berkaitan dengan usul dakwah salafiyah. Thayyib. Naam. Yang pertama di mana kita harus mengilmui sebelum mempraktekkan. Thayyib, mengilmui apa sih dakwah salaf itu? Apa itu salaf? Kenapa kita harus mengikuti salafus saleh dan seterusnya? Kita harus mengilmuinya, mengkajinya, mempelajarinya. Kemudian setelah itu mengamalkannya. At-tatbiqul amali. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdul Salam Ibn Barjas. Setelah kita mengilmuinya, maka kita mengamalkannya. Ya, kenapa? Karena kata Al-Khatib Al-Baghdadi, al-ilmu syajarah wal amalu thamarah. Seperti itu. Ilmu itu bagaikan pohon dan juga amal itu bagaikan buahnya. Taib, kalau ada pohon yang tidak berbuah maka tidak bermanfaat, seperti itu. Taib. Kemudian yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yakni berkenaan dengan ad-da'wah. Ya, ad-da'wah ala basirah, yakni dakwah di atas basirah al-ilmun nafi', di atas ilmu. Jadi bukan di atas qila wa qal, di atas katanya begini dan seterusnya, media begini dan seterusnya, bukan, tapi di atas ilmu, ya kan. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita memasuki al-aslur rabi'u, yakni pondasi atau landasan yang keempat. Ya, kata Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, kata beliau, al-ihtimamu bi'aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'lima. Nah ini ya kawan. Taib ihtimam. Taib punya perhatian, yang memperhatikan fokus terhadap akidah salaf.
Taib, mengkaji, mempelajari, memfokuskan, memprioritaskan tentang apa? Akidah salaf. Baik mengilmuinya dan mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Nah ini ya kawan. Kemudian beliau diawali atau mengadakan di awal bab ini atau pondasi yang keempat ini, wa inna mimma yusafu lahu annana asbahna nasma'u fi hadhihi al-awinah al-akhirah kalaman yunabidhul aqidata. Nah ini ya kawan. Apa artinya? Kata beliau bahwasanya suatu perkara yang disayangkan, yang memprihatinkan bagi kita. Apa? Kita mendengar di zaman sekarang akhir ini, akhir zaman ini, suatu ucapan kalaman, tayyib, yunabidul akidah, yang apa? Meremehkan akidah. Tayyib, meremehkan. Pelajaran akidah remeh gitu-gitu aja dan seterusnya. Tayyib, sudahlah nggak usah ngurusin akidah, nanti dijauhi umat. Sudahlah nggak ngurusi yang namanya urusan akidah, mempelajari akidah, mendakwakan akidah, nanti apa? Berpecah belah. Tayyib, bahkan sampai ada firqah yang mengatakan apa? Ini orang barat. Orang kafir sudah sibuk ngurusin apa? Bagaimana caranya ke bulan. Tapi kok kita ngurusin masalah apa? Akidah, wah, yang membuat kaum muslimin berpecah belah. Katanya seperti itu. Tayyib, padahal urusan akidah inilah yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Urusannya cuma satu. Tayyib, membereskan, memurnikan, islah, tashih masalah akidah. Seperti itu. Tayyib, sebagaimana yang kita bahas pada pekan kemarin, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini tayyib, satu-satunya urusan yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasul, yaitu apa? Membereskan masalah akidah. Tayyib, dan sungguh telah kami utus pada tiap kaum semua. Artinya bukan cuma Bani Israil saja. Fi kulli ummatin, pada tiap umat manusia, rasulah. Rasulah ini mufrad atau jama'? Mufrad ya ikhwan. Rasulan. Tayyib, rasulan. Kalau rasulan jama'. Seperti itu. Tayyib, seorang rasul ya ikhwan. Pada tiap kaum itu. Tayyib, apa tugasnya? Anibudullah. Ini masalah akidah. Menyeru umat manusia agar beribadah, memurnikan akidah mereka, mengikhlaskan agama ini yang untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mukhlishina lahuddin. Nah ini ya, Tayyib, tapi kata beliau tuh lihat. Tayyib, kita ini mendengar suatu ucapan, ungkapan yang dimana apa? Yunabidul akidah, meremehkan akidah. Udahlah, nggak ngurusin akidah lah, yang lain aja lah. Sudahlah, kita mah sudah orangnya sedikit, ngurusin akidah, nanti siapa yang akan memberikan simpati kepada kita seperti itu? Tapi nanti pengikutnya sedikit, nanti followernya cuma 10-20. Alas, coba kalau bahas masalah mawaris, warisan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah riba dan seterusnya, followernya ratusan ribu, jutaan ya, Pak. Tayyib, seperti itu, dan ini fakta dan realita. Tapi ingat ikhwan, mi'yar dalam dakwah benar atau enggaknya, lurus atau enggaknya, selaras dengan apa? Sunnah atau enggaknya itu dilihat dari apa? Dilihat dari seberapa jauh ia menjejakkan tayyib pondasi dakwanya, ajarannya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikata beliau wa yub'iduha an sahatil ihtimam, dan mereka apa? Menggembosi, mencoba untuk menjauhkan umat manusia dari apa? Dari urusan akidah ini ya, kawan. Udahlah, nggak ngurusin akidah lah. Ngapain? Seperti itu kan umat manusia sudah bersatu, kaum muslim sudah bersyahadat, sholatnya juga bareng dan seterusnya. Yang lain aja lah ngurusinya. Nah ini ya, kawan. Tayyib, seperti itu. Padahal ayol ikhwah, yang namanya akidah ini adalah pondasi benar atau tidaknya, diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Khalas, seperti itu. Apa itu akidah? Akidah adalah perkara yang asasi, pondasi yang dimana apa? Seorang muslim tidak boleh apa? Luput darinya, seperti itu. Masalah ibadah khususnya, kita harus memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dari sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Tuh lihat ya, Pak. Baik, la yahbatanna amaluka. Ini kaidah apa ini? Amaluka. Kaidah apa? Sifat mausuf atau idhofah? Idhofah ya, kawan. Taib, amalu ini mufrad atau jama'? Amalu mufrad. Taib, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, kata Syekh As-Sa'di rahimallah, taib, amaluka itu mufrad mudhaf, ya kan? Kaf domirnya mutasil itu mudhaf ilai. Taib, mufradun amalu itu i'rabnya ya, mufradun mudhaf. Taib, ya'ummu kullu amalin, yang mencakup seluruh amalan, ya kan? Taib, apapun itu amalannya. Kalau kita terpleset, tergelincir, jatuh dalam urusan akidah ini, taib, tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rusak seluruh amalan kita, kecil yang besarnya juga. Tuh lihat ya, kawan. Satu saja. Taib, satu saja, lihat. Kalau kita sholat, taib, terus kita apa? Jangan kita lah ya. Kalau ada orang yang sholat, khalas, terus dia mencuri, apakah membatalkan sholatnya? Tidak ya, kawan. Tapi lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar tadi, la in asyrakta, jika kamu apa? Berbuat syirik. Syirik itu perkara apa? Akidah ya, kawan. Itu masalah akidah. Terjatuh nih seorang muslim. Taib, la yahbatanna amaluka, semua amalan kita dari awal kita balik dihitung amalannya sampai sekarang ini, satu saja kita berbuat syirik, gugur semuanya ya, kan? Amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Menunjukkan apa? Betapa pentingnya urusan akidah. Tuh lihat ya, kan? Taib. Jadi jangan macam-macam meremehkan masalah akidah. Seperti itu. Ya, bahkan tidak sedikit di kalangan ikhwah wa akhwat juga yang baru hijrah. Taib, yang modalnya cuma apa? Panjang dan pendek seperti itu. Apa? 10 tahun panjang jenggotnya, 10 tahun pendek celananya. Yang berubah cuma itu saja, tapi akidahnya masih apa? Rapuh seperti bambu yang digerogoti rayap ya, kawan. Seperti itu, memble seperti itu. Ya. Nah ini ya, kemudian kata beliau faminal jama'ati, ya, dari golongan firqah, kelompok-kelompok, tayyib, man ya'tabiru masailal aqidati, tayyib, masailal juz'iyat. Tuh lihat, kan. Tayyib, kata mereka, kata Syekh, di antara kelompok-kelompok ini, ya, firqah, tayyib, yang di mana apa? Man ya'tabiru, di antara mereka ada yang menganggap perkara urusan masail akidah. Perkara akidah itu masalah sesuatu yang sifatnya adalah apa? Bukan pondasi, bukan usul, tapi sebagian runutan atau apa cabangnya saja kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Taib, seperti itu, enggak ada dalilnya. Ungkapan omongan yang tidak ada dalilnya. Khalas, la yu'tana biha, tidak perlu fokus ke arah sana lah kata mereka, seperti itu. Enggak usah fokus. Fokusnya apa? Politik aja ini, seperti itu. Karena apa? Kalau enggak jadi si A ini nanti apa? Indonesia hancur, dikuasai apa? Syiah dan seterusnya. Nanti khawatirnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan disembah lagi kalau yang jadi pemimpin Syiah. Nah ini ya, Pak. Ini minal jama'ati, kelompok-kelompoknya apa? Mencoba untuk menggiring kaum muslimin dari apa? Dari urusan akidah. Jadi fokusnya jangan akidah lah, seperti itu. Kita bersatu melawan Yahudi, melawan Nasrani. Seperti itu. Tapi enggak usah ngurusin akidah. Padahal apa? Yang menyebabkan Nasrani Yahudi dimurkai Allah, dimusuhi Allah dan Rasulnya karena permasalahan apa? Ekonomi. Masalah rumah tangga Yahudi itu langgeng. Kaum muslimin enggak. Atau masalah apa? Akidah ya, Pak.
Gara-gara masalah akidah yang menjadi apa? Batasan, benang merah. Pembatas antara yang hak dan batil itu karena masalah akidah. Seperti itu. Bukan masalah apa? Nasab, bukan masalah golongan. Kulit putih, kulit hitam dan seterusnya. Tayyib, sampai-sampai kata beliau, ya Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah, beliau melanjutkan bal wa minhum man yaqul, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan katanya, malladzi yudiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nuthbit. Tayyib, apa yang istilahnya membahayakan kita? Tayyib, kalau kita bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau kita tidak bersatu, yang penting apa? Saling toleransi seperti itu. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna, kata mereka seperti itu. Tayyib. Emang ada bahayanya kalau kita tidak bersatu di dalam Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak bersatu seperti itu, kata mereka. Tayyib. Sudahlah, nata'awan fi mattafaqna, kita saling tolong menolong terhadap perkara yang kita sepakati. Tayyib. Dan kita saling toleransi katanya. Ya, situ ini syirik. Yang mengatakan akidah ini adalah syirik dan seterusnya. Kalau kami tidak, sudah kita toleransi saja. Nah, ini ya, kawan. Tayyib, kelompok jamaah firqah. Kelompok harakah yang dimana mereka mencoba menjauhkan kaum muslim dari urusan akidah. Yunabidul akidah, ya, kawan. Tayyib, seperti itu. Waliyatubillah. Nah, yang lebih parah lagi, ayolah ikhwah, sebagaimana yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya hafizahullahu, yang dimana beliau mengatakan, inna katsiran, di dalam kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad war raddu ala ahli syirki wal ilhad. Nah, ini ikhwan. Tayyib, di muqaddimah beliau mengatakan inna katsiran minad du'ati al-yauma. Al-yawma ini apa? Apa? Huruf apa? Nah, sama seperti itu. Inna katsiran minad du'atil yauma. Inna katsiran. Khalas, ada inna jadi katsiran. Sungguhnya banyak minad du'ati. Minad du'ati. Dari apa? Para dai. Para ajengan, para habib dan seterusnya. Taib, al-yauma, pada hari ini, ma'al asafi. Taib, yang menjadi apa? Memprihatinkan, ya kawan. Apa? La yahtamuna bi janibil aqidati wa islahiha, yang mereka tidak memfokuskan, memprioritaskan dakwah mereka dengan apa? Dakwah akidah, masalah akidah, wa islahiha, dan apa? Memperbaiki, gitu loh, memperbaiki masalah akidah kaum muslimin ini, ya kawan. Yang dimana banyakannya apa? Kaum muslimin jauh dari akidah salimah, masih percaya terhadap perkara-perkara yang tahayul. Yang sudah ngaji juga banyak, ya kawan. Banyak sekali seperti itu. Contohnya apa? Tadi kita harus melakukan ini, kalau enggak nanti bisa bahaya. Nah, ini, ya kawan. Ini tahayul, ya kawan. Sesuatu yang belum terjadi kemudian ditafsirkan seperti itu, ditebak-tebak seperti itu. Nah, ini, ya kan, bahayanya. Tayyib, bal rubbama yaqulu ba'duhum utrukun nasa ala aqaidihim. Tayyib, utrukun nasa ala aqaidihim. Bahkan mereka mengatakan sudahlah, enggak usah ngurusin manusia, biarkan mereka di atas keyakinan mereka masing-masing. Menurut kamu ini syirik, belum tentu menurut mereka itu ini syirik. Bahkan mereka ini baik, doa loh seperti itu. Ini wasilah loh seperti itu. Nah, ini musibah ini. Tapi membiarkan umat manusia di atas kesesatan seperti itu. Apa enggak tahu Bani Israil itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Terus dimurkai. Terus dikirimkan bala musibah, kehancuran, kebinasaan dengan sebab apa, ya kan? Kesyirikan. Kesyirikan, kekufuran, tidak ada yang mengingkari. Seperti itu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Tayyib,
Kenapa sebabnya? Di ayat selanjutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Taib, seperti itu. Ini bahayanya ya, Pak. Halas. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya kita lanjutkan lagi. Kata Syekh Abdul Salam Ibn Baris Al-Qabil Karim, wa hadhihi minal masaibi wat tammati. Kata beliau, ini ya merupakan musibah dan bencana yang sangat besar. Tak kala ada orang yang mencoba untuk menjauhkan kaum muslimin dari dari dakwah tauhid, dari urusan akidah seperti itu. Dengan dalih sudah pada bersyahadat kok ngurusin masalah syirik lagi. Seperti itu. Udah sholat lah, masalah sholat. Tuh banyak tuh yang sholatnya masalah masih belum benar seperti itu. Seperti itu banyak yang ekonomi masih terjatuh dalam urusan riba. Tuh masih banyak keluarga-keluarga yang cerai seperti itu. Nah ini syubhatnya, Pak. Kalau syubhat, toib, sehingga turunlah musibah ya, Pak. Dari bencana banjir, kemiskinan di mana-mana, kekeringan dan seterusnya. Kemiskinan di sini maksudnya kemiskinan hati ya, Pak. Toib, seperti itu. Kemudian wa minal ma'lumi indal jami' dan justru kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, justru sudah diketahui sebenarnya indal jami' pada seluruh manusia ini. Taib, seperti itu. Mali aqidati tauhid min manzilatin kubra fi syar'. Bahwasanya perkara akidah ini, akidah tauhid itu merupakan perkara kedudukan yang sangat agung dalam syariat seperti itu. Taib, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tujuannya Nah itu, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyinya gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada siapa ya, kawan? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid, illa liya'budun. Liya'budun maknanya adalah liyuwahidun. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apanya? Masalah apa? Yuwahidunnya, mengesahkan Allah. Mengesahkannya masalah apa? Masalah ibadah ya, Pak. Seperti itu. Halas. Kalau masalah rumah tangga antum mengesahkan nggak masalah. Halas, satu muwahhid, istrinya cuma satu, seperti itu. Nggak masalah. Seperti itu. Halas, seperti itu. Tapi kalau masalah ibadah, ini ya, Pak. Seperti itu. Faham tuh? Nah ini. Sehingga dari sini perlu diketahui bahwasanya akidah tauhid ini min manzilatin kubra, kedudukan yang agung dalam syariat, sehingga tidak pantas kita mengucapkan menggembosi yunabil manusia agar menjauhi masalah akidah ini ya, Pak. Seperti itu dengan dalih tadi. Sudah bersyahadat, sudah jenggotan, sudah cingkrangan, sudah cadaran, sudah sering kajian tabligh akbar kok. Seperti itu, dekat sama Ustadz Fulan, dekat sama Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan, pasti udah lulus itu masalah akidah, enggak usah lagi lah, ngapain? Seperti itu. Ini syubhat ya, Pak. Taib syubhat. Syubhat ini. Taib. Maka dari sini ayolah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, taib takala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib, iyyaka na'budu, kata beliau, taib, seorang hamba itu tidak akan bisa merealisasikan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua pondasi ya, kawan.
Dua asas seperti itu. Thayyib. Nah, kata beliau la yakunu al-'abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu ay bil ubudiyyati illa bi aslaini 'azimaini. Thayyib. Seorang hamba itu tidak akan bisa merealisasikan iyyaka na'budu. Thayyib, mempraktekkan kecuali dengan apa? Dua pondasi yang agung ini. Apa yang pertama? Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa? Rasulullah SAW dalam apa? Dalam urusan apa? Dunia atau ibadah? Ibadah, ikhwan. Ibadah. Kalau masalah dunia mah hukum asalnya bebas. Hukum asalnya apa? Mubah. Boleh. Seperti itu. Sebagaimana tak kala ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara apa? Nah, seperti masalah kurma, bagaimana caranya biar enggak gagal? Ya, seperti itu. Kata Nabi SAW, antum a'lamu. Nah, ada dalam riwayat ada dikatakan bi umuri, ya, ada yang dikatakan bi syu'uni. Seperti itu ya, kan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu masalah apa? Urusan dunia kalian. Tulislah. Jadi wasilah-wasilah yang sifatnya duniawiyah, hukum asalnya apa? Nah, seperti itu. Tapi kalau masalah ibadah, hukum apa ya? Hukumnya tauqifiyah ya, Pak. Artinya harus bersumber. Seperti itu, bersumber kepada apa? Dalil, seperti itu. Nah, ini maka kita tidak bisa merealisasikan iyyaka na'budu kecuali dengan apa? Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Yang mengikuti Nabi SAW dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau al-ikhlasu lil ma'budi, yakni ikhlas lil ma'budi. Apa ma'budi ini? Ma'bud, isim maf'ul, yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwah. Taib. Fahada tahqiqu iyyaka na'budu. Inilah ya cara merealisasikan iyyaka na'budu, seperti itu. Jadi yang pertama mutaba'atur Rasul, ya, mengikuti qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Yang kedua adalah ikhlas. Mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar harus ikhlas, salat harus apa? Ikhlas. Seperti itu. Dakwah harus ikhlas, seperti itu, ikhwan. Dan ikhlas ini hubungannya manusia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas, hubungannya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan manusia. Tapi ingat tuh, harus ditulis dengan tinta emas itu. Karena ini banyak juga syubhat-syubhat dari sebagian dai yang mengkait-kaitkan antara ikhlas dengan apa? Besar kecilnya duit, seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, sudahlah kalau gajinya cuma kalau gaji 5 juta, 6 juta sebulan, nanti khawatir enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah 1.500.000 saja biar ikhlas. Nah, ini ya, syubhat seperti itu. Terus apa? Job desk-nya dipres seperti itu. Malas dari pagi sampai siang seperti itu. Dari siang sampai sore dipres seperti itu. Yang lebih aneh lagi apa? Giliran masalah masalah ngajar, masalah dakwah harus dulu ikhlas. Giliran di tugas, job desk seperti itu, ini apa? Dalilnya apa? Al-muslimuna ala syurutihim, seperti itu. Kan lucu. Tapi giliran masalah perjanjian ini dalilnya apa? Al-muslimuna ala syurutihim, jangan telat, ini adalah amanah dan seterusnya. Giliran masalah apa? Kebutuhan. Kelayakan seorang pengajar, kelayakan seorang apa? Karyawan dan seterusnya, dalilnya apa? Ikhlas, ya Pak. Jangan mengharapkan kepada manusia. Antum kalau naik gaji nanti takut gak ikhlas. Seperti itu. Yang lucu itu apa? Pemimpinnya malah gajinya 10 juta, ya Pak. Seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah. Ini syubhat ini. Tapi syubhat yang menggelegar ini yang harus dihilangkan. Halas di medan dakwah ini. Seperti itu. Bahwasanya ikhlas itu tidak ada kaitannya sama sekali. Itu di caps lock itu. Di caps lock fontnya itu ukurannya 50. Seperti itu. Di bold
Khalas. Ini kan ini syubhat yang menggelegar ya, Pak. Ya, dikait-kaitkan besar kecilnya gaji seorang itu karyawan dengan apa? Ikhlas. Padahal ikhlas itu hubungannya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan job desk apa? Nah, manusia-manusia al-muslimun harus syurutihi. Enggak usah dikait-kaitan, dicocok-cocokin seperti itu. Halas, seperti itu. Nah ini, terlebih apa? Sunat menyunat seperti itu ya, Pak. Halas, sunat menyunat apa? Bukan menyunat karyawan ya, Pak. Menyunat dana. Nah ini waliyadzubillah. Menyunat dana. Kalau di kebawahannya ikhlas ya ikhwah, ikhlas ya ikhwah, nanti ya ikhlas. Giliran donasi sunat, disunat seperti itu. Ini kan untuk fasilitas seperti itu. Donasi masjid, separuhnya disunat seperti itu. Khalas. Untuk apa? Untuk beli mobil. Alasannya apa? Ini fasilitas ustadznya. Biar apa? Nggak naik motor. Seperti itu. Coba ini apa ini namanya? Amanah atau khianat ya, Pak? Khianat ya, Pak. Seperti itu. Kaum muslimin, para donatur menyalurkan uang untuk masjid jangan dipakai untuk yang lainnya. Seperti itu. Dengan dalih apa? Untuk fasilitas. Kalau daurah pakai mobil, pakai Avanza dan seterusnya. Ini khianat ini dakwah ini. Taib. Seperti itu. Kalau jenggot boleh cukur, harus cukur itu. Memalukan seorang lelaki ya, Pak. Seperti itu. Kalau boleh dicukur jenggot itu. Malas. Ini ya, Pak. Maka dari sini ya, Pak, syubhat yang kayak gini dihilangkan. Seperti itu. Jangan sampai apa? Subur di tengah-tengah medan dakwah. Bahwasanya al-ikhlasu lillahi wahdah. Ikhlas itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata, ya, Pak. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Seperti itu. Kemudian dari sini Syekh melanjutkan fal khalqu bi ajma'ihi innama khuliqa li ghayatin uzma. Bahwasanya makhluk seorang hamba bi ajma'ihi secara menyeluruh innama khuliqa li ghayatin uzma. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk tujuan yang sangat agung. Li ghayatin uzma. Ini sifat mausuf ini. Halas, seperti itu. Yang belajar ya. Ala wahiyya ubudiyatullahi ta'ala. Ubudiyatullahi. Kayak apa ini? Faham tuh, Masya Allah. Taib, seperti itu. Ini panitianya Masya Allah ya. Sudah belajar kaidah nih. Alhamdulillah di da'i ya. Seperti itu. Nah ini ya kawan. Wahiyya ubudiyatullahi ta'ala. Yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Nah ini ya kawan. Fahami, cerna baik-baik dan juga amalkan. Ya, jangan sampai salah penerapan. Taib, jadinya syubhat ya kawan. Apa? Bahwasanya manusia ini diciptakan untuk tujuan yang agung, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun dalam bentuk ibadah. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ayolah ikhwah, berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Kata beliau wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursil, dalam ini harful jazm ini. Thayyib, lam yursilir rusula. Gitu ya, lam yursilir rusula. Tidak mengutus para rasul. Walam yunzilil kutuba. Thayyib, dan tidaklah menurunkan apa? Kitab-kitabnya. Illa apa? Illa li ajli tahqiqi tauhidi wa da'watin nasi ilaihi. Apa artinya? Kecuali atau melainkan tujuannya adalah apa? Untuk merealisasikan, menegakkan tauhid. Khalas. Dan juga apa? Dan mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mana dalilnya? Kama qala Allah azza wa jalla yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Ini ya, Pak. Taib, syahidnya dalam ayat ini adalah apa? An anziru.
untuk mengingatkan manusia. Taib, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattakun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sama persis atau mirip dengan ayat atau surat An-Nisa ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada ahlul kitab. Taib, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami berikan wasiat. Ya, beri wasiat kepada siapa? Ahli kitab. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bahwasanya apa? Wasiat yang Allah berikan kepada ahli kitab, taib, dan juga kepada apa? Umat Islam. Khalas, agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kemudian dari sini ya, kawan, kita perhatikan lanjutannya. Anittaqullah, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung ya, wa in takfuru, jika kalian berbuat apa? Kekufuran, kesyirikan. Tuh ya, kawan. Taib. Di sini dikatakan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya antara takwa dan kekufuran itu apa? Dua perkara yang tidak bisa bersatu. Alas, kita kan sering tuh di mimbar-mimbar khutbah Jumat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi apa? Perbuatannya masih ada berbuat syirik seperti itu. Ya, tidak bertakwalah sekalipun cuma satu syiriknya ya, kawan. Seperti itu. Takwa adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan apa? Istinbat para ulama tatkala menafsirkan ayat ini ya, kawan. Thayyib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada ahli kitab dan juga kepada kalian, ini umat Islam, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru, kemudian diselingi dilanjutkan dengan apa? Jika kalian berbuat kekufuran, kesyirikan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ini ya, kawan. Tapi jika kalian berbuat kekufuran, kesyirikan, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Tidak butuh dengan yang namanya apa? Amalan seorang hamba ya, kawan. Berbuat syirik, kembalinya kepada seorang hamba ini. Thayyib, seperti itu. Amal kebaikan, amal soleh, baliknya ke siapa ya, kawan? Seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya, kawan. Seperti itu. Dalam hadis yang panjang ya, kawan. Seperti itu. Yang dimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis qudsi ya, seperti itu. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ini anak Adam yang dari awalnya sampai akhirnya seperti itu, mereka ini seperti atqa rajulin, seperti itu, orang yang paling bertakwa. Jadi dari awal sampai akhir itu seperti orang yang paling bertakwa. Thayyib, apa? Tidak bertambah. Mazadahuli fi mulki syai'a, seperti itu. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, yakni tidak akan menambah pada kerajaanku, kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit, tapi sedikit pun. Nah, ini ya, menunjukkan bahwasanya dari sini ya, kita ibadah ini untuk kita sendiri, seperti itu. Maka tidak pantas, tidak istilahnya layak bagi kita untuk berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini ya, dalilnya banyak yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam bin Baz Ali Abdul Karim. Kemudian beliau menjelaskan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecualiku, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku saja. Seperti itu.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan banyak sekali ya ikhwan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dari siapa? Rasul yang pertama siapa sih? Nuh alaihi salam. Rasul yang terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama ya ikhwan. Apa? Untuk mentahqiq at-tauhid, merealisasikan tauhid wa da'watun nasi ilahi, dan mengajak atau mendakwai manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan di pertengahan dari bab yang keempat, al-aslu ar-rabi', yakni apa? Al-ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Seperti itu. Thayyib, memiliki perhatian, memprioritaskan masalah akidah seperti itu, baik ilmu dan perbuatannya, pengamalannya dan juga pengajarannya. Tidak bisa dipisah-pisah ya, kawan. Saya tahu nih bahwa yang benar itu adalah kita mengajarkan, memprioritaskan mengajar masalah akidah, seperti itu. Tapi saya malu, takut nggak diundang lagi. Kumaha? Takut banyak yang hatersnya, seperti itu. Takut dimusuhi, takut diancam, takut dibunuh, takut takut ditawan, dipenjara dan seterusnya. Sehingga mengubah. Sehingga sehingga cemen, seperti itu. Tapi malu sama yang lain aja lah, itu mah ustadz yang lain aja lah, seperti itu. Saya cukup yang bab fikih aja lah, masalah sholat aja lah, seperti itu. Ayo sholat, seperti itu. 5 waktu di masjid, masjid yang depannya ada kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ini tapi ini musibah. Jadi ilman wa amalan wa ta'liman, itu harus satu kesatuan, seperti itu. Khalas, ini akidah salah, seperti itu. Bagi siapa saja yang berintisab, bersandar kepada dakwah salaf, ya harus praktikkan ini. Seperti itu. Sebagaimana takala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Apa lanjutannya? Talifan bi ihsanin walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Salafus saleh. Apa lanjutannya? Bukan cuma mengikuti saja ya, kawan. Ada lanjutannya, bi ihsanin. Apa bi ihsanin tuh? Nah, itu terjemahannya ya, kawan. Taib, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan tatkala menjelaskan ayat ini ya, surah At-Taubah ayat 100 ya, seperti itu. Kata beliau, bi ihsanin itu artinya bi itqanin. Taib, jiplak, seperti itu. Atau nggak jiplak itu apa? Nah, jiplak itu copy paste ya, kawan. Sedikit pun nggak ada yang melebar, seperti itu. Nggak ada yang keliru atau yang meleset, nggak ada. Sama persis. Melebihi orang kembar. Orang kembar pasti ada perbedaannya. Tapi benar-benar copy paste, KW super, seperti itu. Alas, benar-benar itu bi itqanin, seperti itu. Tidak ada yang beda, seperti itu. Dalam masalah apa? Nah, itu taib ilman wa amalan wa i'tiqadan. Nah, ini ya, kawan, kata Shalih Fauzan, seperti itu. Ilmu dan perbuatannya, amaliyahnya, dan juga keyakinannya, seperti itu. Masalah ibadah itu ya, bukan masalah ilmu. Saya ilmu saja. Masa pengamalannya saya mah nanti aja lah. Yang penting saya ngajar ngajar yang disenangi manusia saja. Ayo kita kita hiking, seperti itu. Alas, di sana ceramah, seperti itu. Kita harus menyambung ukhuwah dan seterusnya. Tauhidnya mana? Seperti itu. Ada jamaah yang masih takut pada pocong ini. Harus jauh hari ini, seperti itu. Masih takut pada pocong sudah. Belajar akidah tauhid masih takut pada pocong. La haula wala quwata illa billah. Ini perlu diperbaiki akidahnya, seperti itu ya, Mas. Tapi walaupun ini sebagian para ulama mengkategorikannya kepada khauf tabi'i ya, Mas. Tapi tidak pantas sebagai seorang yang muwahhid, yang bertauhid itu
takut pada hal yang seperti ini. Malah seperti itu. Dikepret aja seperti itu. Tahu kepret nggak? Ditampar aja ya kawan. Seperti itu kalau nongol teh. Seperti itu. Bukan malah takut kitanya, harus perbaiki itu akidahnya. Alas, nih ya kawan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pondasi yang keempat ini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.